Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Kapasiran. Balik lagi di podcast Jawara Milenial. Kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang mungkin kerjanya dianggap sepele. Padahal perputaran uangnya nih gak main-main. Dari barang bekas jadi cuan yang cukup besar. Langsung saja kita sambut bersama-sama Bang Alun. Beri tepuk tangan. Ya, selamat datang, selamat malam Bang Alun. Selamat malam. Aduh, ya. ribet banget nih jalannya. Ya. Silakan duduk. Ya. Oke, siap. Bang Alun, pada malam hari ini coba kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bang ya. Siap Bang Ojan. Ya, siap. Bang Alun ini sebenarnya profesi dari awalnya itu sebenarnya sebelum jadi seorang pengusaha sukses ini jadi apa sih Bang Alun nih? Kalau cerita zaman dulu, saya dulu itu sempat jadi pengamen Bang Ojan. Pengamen. Oke. Pengamen jalanan itu di Mangga Besar. Karena dulu saya mau dikuliahkan di Bandung, saya nggak mau lagi ibaratnya jadi buntut di orang tua. Betul. Saya pengen gimana? Dari dulu itu saya jiwa saya itu ingin mandiri. Ini ngamennya di mana nih? Di Bandung? Di Mangga Besar. Oh, Mangga Besar. Jakarta, tempat kelahiran saya. Kebetulan saya Mabes lahir ya? di Jembatan 5. Gang Songsi. Nah, jadi saya waktu itu ngamen di Jembatan 5, Lejong namanya ya. Berjalan sering waktu, saya pulang ke kampung halaman. Di situ ada ketemu teman saya mengarahkan saya menjadi guru. Oh gitu. Pernah saya itu ngajar. ngamen solo atau berkelompok atau bagaimana Bang Alun? Saya solo, kadang berdua. Oh gitu. Cuma kadang saya nyanyi. Ada dong lagu andalan apa zaman dulu tuh? Tahun berapa itu kira-kira? 90-an lah ya? Ya kira-kira segitulah. Pop ya mungkin ya. Masih inget nggak? Lagu andalan kira-kira apa itu Bang? Ada. Kalau nggak salah Anima ya. Anima yang gimana tuh? Telah ku abaikan. Anjay. Balas deh. Ini. Telah ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Segitu aja ya. Suaranya empuk sebenarnya nih. Empuk apa buat ditampol? Ada lagi. Tahu bulat. Goreng dadakan dong berarti. Krunya luar biasa emang di sini. Ya. Oke, lanjut. Terus kemudian dari di Bandung ya? Di Mangga Besar. Mangga Besar ngamennya. Karena gua nggak mau ada di Bandung. Oh gitu. Kalau gua ada di Bandung itu berarti gua dibiayai sama orang tua, gitu loh. Karena jiwa gua dulu petani dari dulu. Gua kabur tanpa sepengetahuan orang tua dan tidak mengetahui orang tua. Gua ada di mana. Gitu. Iya, itu namanya kabur. Kalau pamit mah ya lo berarti Petarung. pamit. Oh iya benar. Bukan ayam tarung ya, Ya. petarung. Jadi Terus? pada saat itu gua cabut gimana caranya cari uang sendiri. Gue juga sebenarnya ngamen itu bukan semata-mata cari uang. Jadi gue mau belajar gimana sih kehidupan di bawah. Menaklukkan kehidupan kerasnya Jakarta nih. Iya, jadi kita biar tahu gimana sih cara cari uang yang halal, cari uang yang benar-benar dari keringat sendiri. Itu gue Ntar dapat uang buat nokip lagi loh. Ya dikit. Oh iya. Waktu itu berapa itu? 7.500. Oh enggak, lumayan gede. Oh. Karena gua ngamen itu di kalangan asli. Oh iya ya. Gua ngelihat yang sekiranya dia berdua sama apa dulu tuh namanya apa ya? Om-om lah ya. Nah, gua langsung deketin dia. Gadun. Kalau gadun kan sekarang. Ya. Sugar daddy kemarin-kemarin. Ya. Ya, om-om lah. Jadi gua ngamen deket dia orang, jadi gini, Bang Ojan. Ketika gua ngamen dengan di depan pacarnya dia, otomatis dia ngasih ke gua. Gua selalu dapat sampai dengan 100.000 dan 150.000. Alhamdulillah gua nggak tahu yang lain dapat berapa, tapi kalau gua selalu dapat segitu. Oke. Dan itu pun nggak setiap dalam sebulan itu gua nggak ngamen terus enggak. Gua cari gimana caranya dapat uang dari hal-hal apa nih? Contoh nyablon, buang benang, gua pernah ngejalanin. Nyablon nyantai bloon bukan? Apa ngelem gitu enggak? Nyablon beneran lah kayak gini nih. Oke. Nyantai bloon. keren. Ya, jadi pada saat itu gue udah mulai cari uang dan lain sebagainya. Dan gue pulang ke kampung halaman Ke Bandung itu. di Bunar. Oh di Bunar. Lo sebenarnya asli mana sih? Tadi Jakarta, Bandung, Bunar. Gini.
makanya dengar baik-baik ya. Iya. Saya lahir di Jembatan 5. Besar saya di Bunar. Saya tadinya mau disekolahkan di Bandung. Oh gitu. Berarti orang Son? Berarti ya. Paham ya? Paham. Nah, jadi pas gua ke Bunar tuh dijebak sebenarnya. Dijebak sama teman gua. Begitu gua di Bunar, teman gue udah jadi guru, akhirnya gua terjadilah ngajar. Oh sempet ngajar juga. Ngajar juga di SMP. SMP. Sebutin jangan. Jangan. Nah, jadi Guru apa itu? PJOK. PJOK olahraga. Olahraga. Tapi gue juga ngisi pelajaran yang lain lah. Kayak guru yang nggak masuk. Nah, gue sempat isi juga gitu loh. Modalnya cuma training doang, peribetan tuh. Seperti itulah. Lanjut. Ya. Jadi ketika gue jadi guru, ada bagusnya juga. Gue menerapkan kepada murid-murid yang gue jadi guru ya. Gue terapkan apa yang gue alami mencari uang itu, seperti itu. Suruh ngamen dong anak. Enggak juga. Artinya kalau lu bahasa kita ini, kalau lu nggak serius dalam berpendidikan atau sekolah, lu akan jadi pengamen. Nah, lo akan jadi kayak gua gitu maksudnya. Nggak gitu. Kalau gua kan ya maksudnya jangan sampai jadi pengamen gitu loh. Jangan sampai jadi pengamen, bukan berarti bukan berarti merendahkan pengamen enggak. Dalam artian kita harus bisa lebih sukses lagi lah. Ketika lu punya pendidikan yang bagus, ketika lu punya wawasan yang bagus, di situ pun lu akan lebih maju. Rezekinya akan lebih baik gitu ya, Bang. Akan mengikuti ya, seperti itu. Itu dari mengamen, kemudian jadi guru. Terus setelah jadi guru apa lagi nih? Setelah itu jadi guru nggak lama, karena ya itu tadi gue kan petarung ya. Bukan juga gue merendahkan seorang guru enggak ya. Kalau guru kan memang harus apa ya bahasanya, gue takut salah nih sebenarnya. Jadi panutan. Ya jadi kayak panutan gitu kan. Kalau gue orangnya penuh dengan ambisi. Bisa jadi panutan ya? Gue ambisi, bukan begitu ambisi, gue terlalu ambisi. Jadi Sambil diminum lah, Bang Arun. ini apa sih? Itu kopi Arabica. Wah, luar biasa. Dari Jawara? Iya, Jawara Milenial. Jawara Milenial. Mantap ya. Manis. Ya, petarung. Kayak gua. Lanjut petarung. Setelah itu, tadi sampai di mana ya gua? Lupa kan? Gara-gara minum lupa gua. Karena gua ambisi, akhirnya gua minta sama orang tua gua untuk kerja. Setelah itu gue kerja, diajak sama orang tua ke anak angkatnya, dia punya usaha stokis namanya. Nah setelah itu gue belajar di sana, gue belajar juga cara komunikasi, gue belajar dalam berbisnis di situ juga ada. Gue dalamin, setelah itu gue keluar lagi. Baru menikah. Setelah menikah, gue langsung di perbankan. Oh sempat juga kerja di bank. Di perbankan. Gitu. Oh ya sebelumnya waktu pas gue kan waktu gue ngajar ini kan gue masuk kuliah di ini nih, di Perintis itu loh. Oh iya. Ya. Nah setelah itu gue di Bekasi, gue pindah fakultas kan, ya beda jauh lah. Waktu itu gue di Borobudur gue ngambil manajemen sama kursus Jepang. Gitu. Cakep juga. Gue cuma pengen tahu doang. Pengalamannya luar biasa. Cuman pengen tahu doang sebenarnya sih. Iya. Nah setelah itu setelah gue menikah, nah lanjut ke kerja di perbankan. Setelah dari perbankan, gue pikir-pikir kerja begitu-gitu aja. Iya kan, akhirnya gue jadi pengusaha juga. Pengusaha besi tua ini atau bukan? Belum. Gue pernah dulu main ini Bang Ocan, main apa namanya? Ini namanya urugan ya, urugan. Oh urugan. Urugan tanah ya, urugan tanah. Terus main ya jadi
subkon, jadi subkon. Bangun, gue yang ngesup di kampus apa tuh, yang di Tanah Tinggi, di situ ada. Gue sempet ngesup di situ. Setelah itu, ya gue belajar bisnis, banyak yang luka-liku. Akhirnya gue pengen bisnis apa sih yang sekiranya bener-bener Ya bisa ditekuni lah ya. dan bisa ditekuni. Yang emang gue harus penghasilan itu ya gue apa ya, yang bisa gue raih sendiri gitu loh. Gue nggak disuruh-suruh orang, gue nggak di apa ya, selalu dipantau gitu loh. Ya. Akhirnya gue bermainlah di limbah besi tua sekarang ini, begitu. Oh gitu. Jadi itu awal muasalnya bagaimana Bang Alun ini masuk dalam dunia bisnis besi tua ya. Besi tua. Dia sempat mendalami ini juga sulap dia. Sulap ya, Iya. sulap juga ya, Bang Alun ya. Kalau sulap itu bukan mendalami, Oh bukan. tapi salah satu kita menguasai gitu. Oh, bisa kayak Demi yang itu. Demiun. Demiun ya? Lebih demiun. Oke. Oke ya, dulu pertama nih Bang Alun nih, spekulasinya bagaimana sih, modalnya cukup besar dong menjadi seorang pengusaha muda ya kan, di Iya. Gria ini ya kan. Pertama modalnya berapa sih itu Bang Alun? Kalau modal, kalau di besi tua itu awalnya kita dari ikut-ikutan sebenarnya. Oh gitu. 2 tahun saya ikut teman, 2 tahun ikut teman, terus dari 2 tahun itu saya punya ilmunya, baru saya mencoba untuk berdiri sendiri. Itu dengan bergandengan dulu. Modal kepercayaan dulu lah Modal ya. kepercayaan dulu. Nah setelah itu baru kita mengumpul modal. Ada itu orang yang percaya sama ente itu? Ah itu katanya Anda itu. Sebenarnya nggak ada. Cuma dipercepat itu gue bisa sulap. Iya, benar. Hipnotis dong itu orang ya. Jadi waktu itu gue sempat apa namanya? Gue sempat ada keuntungan sedikit demi sedikit. Gue kumpulin. Alhamdulillah modal yang gue kumpulin ini ya jadi modal lah. Ya. Sedikit seperti Oke, itu. ya Bang Alun ini pernah nggak sih dipandang sebelah mata nih, karena boleh dibilang apa sih, rongsokan lah gitu ya, bahasa kasarnya rongsokan gitu ya. Pernah nggak sih Bang Alun ini dipandang sebelah mata, bos rongsok gitu, ada nggak? Tersinggung nggak sih dengan kalimat-kalimat seperti itu? Kalau dibilang dipandang sebelah mata sih pernah ya. Cuman saya maklumi karena kan dia picek. Ya. Karena dia picek bro. Maaf ya. Enggak, maksudnya gini. Iya. Pernah ada sisi seperti itulah ya. Ketika ada bahasa, karena kan gini, gue dulu di perbankan, ya kan. Ketika gue keluar dari perbankan, bermain, mereka taunya gue main rongsok. Memang iya. rongsok bener bahasanya. Bro, lu yakin lo jadi rongsok gitu kan? Lah emang kenapa? Gue bilang, lu kerja, lu digaji. Kalau gue kerja, gue nggak gaji orang bro. Iya. Bener gak sih? Benar. Gue kecil-kecil begini, gue tetap jadi bos. Bener gak? Itu kalau pengusaha, jiwa pengusaha. Ya seperti itulah mungkin. Iya. Terus Bang Alun pernah nggak menemukan benda-benda misterius nih, ya kan? Kayak misalkan giok Cina ya kan, dari grup Laguna misalkan gitu kan? Atau mungkin pernah nonton itu nggak, misteri dalam Gucci itu? Pernah ya? Pertanyaan ngeri gue ini sebenarnya. Dalamnya debu dong. Bener. Pernah nggak Bang Alun tuh? Jadi Ada barang-barang misterius gitu yang kalau barang misterius banget itu enggak. Tapi kejadian misterius itu ada. Kejadian misterius itu ada. Kalau barang yang antik ya, antik-antik yang sampai itu enggak lah. atau peninggalan Majapahit ya kan, apa Priuk, apa dari kerajaan-kerajaan apa gitu, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada. Selama gue berjalan nggak pernah sih. Gue bilang tadi, ketika lagi bongkaran ya, itu ada pernah. Bukan terima di lapak ya, atau di gudang nggak. Ketika gue lagi bongkar tuh ada pernah. Oh gitu. Iya. Kalau nggak salah di apa ya namanya, Cisadane. Nah, itu lumayan angker itu, lumayan angker. Waktu itu jam 11 malam, motong di bawah air, yang motong itu begini-begini semua nih. 3 orang. Itu di jembatan atau apa itu? Di kali, Oh, di kali. Begini-begini dia, 3 orang.
Dan setelah gue dari jauh nih, setelah gue telah ini orang kenapa sih bercanda atau apa? Pas gue samperin, dia udah ngapa-ngapain tuh Bang Ocan. Tenggelam. Bukan. Apa itu? Ditarik, ada yang narik. Oh, ditarik pusaran air itu. Kalau menurut dia tuh ular gede, ngelilit badannya. Dikali Cisadane itu ya? Dikali Cisadane. Menurut dia, cuman kan kalau kita kan nggak bisa ngeliat kasat mata ya. Itu pernah terjadi. Iya. Ya kalau diceritain banyak lagi, cuman nggak perlu lah, itu aja salah satu aja ya. Bang Alun nih pernah nggak sih ketipu gitu kan barang-barang zong waktu beli barang itu pernah nggak ada momen ketipu gitu? Kalau ketipu, Seringnya sih nipu ya? Enggak, salah. sebenarnya awal dari nipu kali ya. Iya benar. Jadi kena ini ya azab ya. Nggak gini. Saya ketipu itu sering. Tapi di besi ini, itulah belajar kita, sekolah kita. Karena di dunia besi ini nggak ada sekolahnya. Sekolah yang harus bayar. Nah, bayarnya itu ya ketipu itu. Proyek ini rugi 500 juta, 1 miliar. Pengalaman Itu adalah luar biasa. guru yang paling berharga. Seperti itu ya mungkin ya. Betul, seperti itu. Makanya ya hati-hatilah brother. Kalau mau bisnis apapun itu hati-hati. Kalaupun ketipu ya anggaplah Amal, surako. ya enggak juga. Enak juga. Oke. Ini Bang Alun, kira-kira kalau usaha nih lagi sepi ya kan, nggak ada job, nggak ada yang telepon, nggak ada barang-barang yang untuk yang untuk diangkut ya. Biasanya apa sih cara Bang Alun ini untuk mensiasati untuk kehidupan sehari-hari ini? Kira-kira apa yang harus Bang Alun lakukan ini? Kalau nggak ada orderan ya. Kalau nggak ada orderan itu sebenarnya kita yang nggak mengut di jalan gitu nggak kan? ya sebenarnya pengen begitu. Turun banget harga diri gue ya. Enggak. Jadi gua kalau kalau lagi drop itu drop namanya. Emang pemain besi itu begitu. Iya. Ketika lagi naik kayak anaconda. Dapat itu bisa buat makan sebulan, Bulannya. 3 bulan. Tapi kalau lagi nggak dapat, luar biasa kisminnya. Asli itu. Asli kisminnya. Jadi Merokok juga biasanya enggak ya? jangan Gitu. Iya, Bang Alun nih setahu saya kan karena pengusaha sukses nih. Punya anak buah 7 ya. Dulu 12. Iya. Sekarang tinggal Langsung kasih tahu satu. karena itu anak buah yang paling disayang. Iya, itu nurut banget itu anak buah itu. Yang Luar biasa. lainnya itu biasanya kalau ada begini apa itu? ambil bangku. Ambil bangku. Kalau lirikan gini, Mungkin lah. minggir dulu gitu ya. Minggir maksudnya. udah. Itu biasanya anak buah cuma bawain ini doang tas-tas doang ya. Bawain tas, Iya, dia- buat pintu mobil ya. Kadang-kadang bawain tangan saya. Enggak. Luar Maksudnya biasa. kan dia tangan kiri saya. Bang Alun, tadi kan disinggung sedikit, Bang Alun ini sebenarnya magician juga. Bisa sulap, bukan sihir. Udah praktekin lah. Bang Alun ini, coba dong, saya pengen tahu nih, satu aja, tunjukin ke kita-kita nih. Sulapnya seperti apa sih, Bang Alun? Tapi Bang Ocan udah siap belum? Kira-kira kalau saya sulap? Ini apa nih, bukan debus yang dipocong itu bukan kan? Enggak, maksud Bang Ocan harus ada di Mekah. Jadi Waduh. nggak pakai maksud lagi. Biar dia umrah. Yang ringan-ringan Boleh, aja, Bang sini, Alun. sini. Iya. Nah, ini sebenarnya itu kepanjangan. Ada gunting nggak? Kepanjangan ini bro. Pakai tang. Ini buat media aja ya. Jadi gini Bang Ocan ya, Iya. istilahnya. Mana ada? Wah emang komplit ini. Kru Bang Ocan hebat juga. Oh Ya. iya. Gue Ini minta udah pacul ada nggak sih? profesional ini, Bang. Pacul ada juga. Linggis ada juga. Lu emang hebat lu. Lo tau Pras Teguh kan? Iya tahu. Itu teman gua itu. Wih, hebat. Iya. Borongan apa? Borongan apa? Borongan kayaknya. Nih gini Bang Ocan. Iya. Ini tali, ya. Filosofinya begini. Ada orang yang dulu pernah gini.
gue cerita dikit ya. Hmm. Ada orang yang dulu, Bang, gue mau cerita nih Bang, katanya. Kenapa? Gue lagi begini nih sama pacar gue, katanya kan. Oh, lagi bermasalah. Masalah. Maksudnya lagi begini gimana kan? Gue nggak tahu. Begini Iya. kan? Gue nggak tahu ya kan. Iya. Begini apa? Jangan jerempet-jerempet. Lah dia bilangnya begini Iya. ya kan. Gue bilang lagi begini gimana? Oh, ternyata ini cewek Bang Ocan. Teman gue ini cewek. Gue bilang gue liat dong fotonya. Gue liat fotonya. Gue padahal asal ngomong Bang Ocan. Cowok itu begini ya kan. Kata dia bener. Nah, gue bilang. Padahal asal nembak tuh ya? Asal nembak padahal. Nah, cuman dia karena terhipnotis. Ya. Atau suka sama gue nggak tahu ya kan. Gue bilang gini, gue bisa nyatuin lagi lu berdua, gue bilang. Dengan cara begini, nih, gimana ya? Mudah-mudahan gue gak gagal bro. Mudah-mudahan gak gagal bro. Nah, kan gini ceritanya. Ini kan antara hubungan ya. Ya. Ini kan belum jadian. Ya. Ini setelah jadian kan jadi kita. Ya. Istilahnya bener nggak? Mau yang putusin dong. Lihatin dong di kamera. Oh iya. Ini ya. Ini sebentar. Ini bisa ya? Bisa. Ini nyambung. Ya. Ini antara lu dan gue. Ya. Ini jadi Kiki. Bisa putusin ya. Putusin. Ini karena hubungannya lagi berantakan. Lagi berantakan putus. Putus. Heeh. Sekarang kita mendingan putus aja lah. Terus. Sulap nggak? Tepuk tangan dong. Belum kan belum. Oh belum. Oke nih, ini ceritanya gua akan sambungin. Gini apa ya? Oh, Gagal kayak ini. enggak dong. Ini yang tadi bro. Iya. Padahal udah gua gunting loh. Udah putus tadi tuh. Gimana? Real loh. Tuh. Tuh. Gila, Demiun. Demiun. Gimana dong? Sampurna hijau. Jauh gua, ya kan? Ya kan? Bukan sulap, bukan sihir ini. Jadi seperti itu, ya. Jadi hubungan sudah putus, bisa gue sambungin lagi. Seperti contohnya. Seperti contohnya. Sekarang sudah bersama kembali. Bisa. Ada juga mungkin karena gue di besi, ada nggak sendok yang lebih keras banget? Sendok. Singkuk. Sekop boleh nggak apa-apa? Bukan sekop, singkuk. Ada juga. Nah, ini dicek dulu ya. Coba nih siapa yang dulu? Cek dulu. Keras ya. Sendok bener ini. Bau mie ayam kayaknya nih. Mie Aceh kayaknya. Mie Aceh. Nih, gue belajar gini dari Demiun. Demian. Demiun malu ya? Sehingga dijadikan gue Demiun. Demiun. Oke, lihat ya. Nih, bukan cuma Bocan, semua krunya. Ya. Tolong bilang Oke. bengkok ya. Ya. Oke? Bisa ya? Bisa. Setelah gue bilang bengkok ya. 1, 2, 3, bilang. 1, 2, 3. Bengkok. Nah, Real loh. Bengkok ini sendok. iya nggak? Ini balikin bisa bang? Nggak bisa dong. Oh bisa. Kalau balikin lagi, sebenarnya nggak akan sempurna. Kecuali gue belokin. Coba gua. Lo bilang semuanya. Bilang bengkok gitu. Bengkok itu. Karena kalau mau begini, otaknya bengkok dulu. Coba kalung lo cepat. Oh, jangan. Oh, bukan dong. Ini di kan situ. salah satu apa namanya? Gimana? Pegangan. Itu pegangan hidup. Pegangan leher. Oke. Bang Alun, luar Apa lagi? biasa sekali ya Bang Alun ini terkait dengan sulapnya tadi, pengalaman hidup Bang Alun yang memang sudah melanglang buana
Dari Jakarta ke kampung lagi, ke Bandung nggak jadi, ke Bekasi, luar biasa. Sudah ke sana kemari ya. Ya. Jadinya pengusaha sukses. Karyawan 12 tinggal 1. Enggak gitu juga. Satu itu yang bertahan jadi untuk saya. Benar. Selebihnya ada di lapangan. Oh gitu. Iya, di lapangan tukang potong saya ada 50. Ganjur saya ada 155. Luar biasa itu. Jadi yang saya pekerjakan di luar. Kalau yang sama saya itu Tapi yang gaji orang kan? ya saya dong. gitu. Kan saya bos ya gimana sih? Enggak, ini kan ketika kita lagi ada kerjaan Bang Ocan. Ya kita panggil mereka. Jadi karyawan freelance namanya. Gitu. Kalau yang satu ini tangan kiri saya. Karena kalau saya lagi cedera, dia nyebokin saya. Loh, tangan kiri, Bro. Gue nggak punya tangan kanan. Gue nggak mau disuapin orang. Bang Alun, Yuk. terakhir nih Bang Alun. Boleh dong pesan buat anak-anak muda khususnya yang ada di Kabasiran, di Gria ya, di Kabasiran ya kan, pada umumnya ada di Parung Panjang. Ada nggak sih kiat-kiat khusus ya kan terkait dengan tadi ya perjalanan hidup Bang Alun yang cukup lika-liku ya, yang sudah mengantarkan Bang Alun sampai sejauh ini. Silakan Bang Alun coba ceritakan pesan kesannya untuk mereka anak muda. Kalau pesan dari saya ini, jangan pernah malu apa yang akan dijalankan. Jangan pernah malu tuh. Ya jangan pernah malu apapun itu, karena yang kita nilai buruk belum tentu buruk, yang kita nilai baik belum tentu baik. Dan terutama jaga sholat, jaga sholat, berdoa, terutama jangan lupa kepada kedua orang tua. Oh itu kuncinya aja. itu ya. Kuncinya itu aja satu. Kalau mau sukses, kita harus banyak sungkem sama orang tua. Banyak sedekah juga, banyak sedekah. Itu udah pasti. Kalau udah banyak uang tuh pasti harus sedekah. Itu jangan sampai kita ninggalkan, jangan sampai kita melupakan, gitu Bang Ocan. Iya. Oke, itu aja mungkin. Oke Bang Alun, makasih banyak nih. Saya minum dulu, ngobrol silakan. Biar abisin sayang ini. Iya. Udah dibikinin sama kru-krunya. Ya, karena rezeki nggak selalu datang dari kerja yang kelihatan keren ya. Tadi Bang Alun kan sudah di bank, sudah pernah ya kan, ngamen ya kan, yang dipandang sebelah mata. Kemudian sekarang ini menjadi bos. Bos apa? Bos rongsok bukan? Bos rongsok nggak apa-apa. Bos rongsok ya. Ya, kadang dari barang yang dianggap sampah justru bisa menghidupi keluarga. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini, saya Bang Ocan, host pada malam hari ini, izin undur diri. Sampai jumpa di podcast Jawara Milenial berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak, Bang Alun. Siap, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kini kita melangkah, bawa harapan untuk masa yang cerah. Gria Parung Panjang tempat kita berlabuh, bersatu hati menuju tujuan yang utuh. Milenial yang tangguh, penuh inovasi, tak kenal